Kuat. Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. Memang Mbak sudah bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman and all. Now why me crack that soul? 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 Now why? So funny, girl. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Ya benarnya. It's not a secret I tried to hide. 俺に才能なんてもんがあるように見えるか。俺程度でそう見えるならてめえの人生幸せだな。 Halo semua, perkenalkan nama saya Eka Mardiana dari kelas 10 APL 2 nomor absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan asal usul desa saya, Desa Semampir, Sidoarjo, Krian Sidoarjo. Dari sekian banyak prajurit panggilan di Ponorogo, seorang di antaranya adalah Ki Buyut Proyononggo lari ke daerah untuk menyelamatkan diri. Beliau dikenal memiliki ilmu yang tinggi dan sering melakukan tirakat, puasa Senin Kamis, puasa mutih, atau tidak makan garam. Untuk menghindari pengejaran Belanda, Buyut Proyononggo menyamar membaur dengan masyarakat. Bila malam tiba, Buyut Proyononggo tidak tidur di dalam rumah, tetapi tidur di atas pohon besar dan tinggi agar tidak kelihatan oleh musuh. Dalam pengembarannya, Buyut Proyononggo berjalan kaki keluar masuk hutan, menyeberangi sungai, menuruni tebing dan mendaki gunung. Jalan yang dilalui berupa hutan belantara yang masih lebat. Bisa dibayangkan betapa berat perjalanan yang dilakukan oleh Buyut Proyononggo dahulu kala. Hanya ada jalan setapak yang masih berupa tanah dengan bebatuan yang licin. Binatang buas siap menghadang setiap saat mengitai kelengahan si pejalan kaki. Tetapi Buyut Proyononggo tidak mengenal kata menyerah atau putus asa. Dalam perjalanannya, Ki Buyut selalu diikuti mata-mata Belanda yang mencari tahu keberadaan Ki Buyut. Agar tidak diketahui mata-mata Belanda, Ki Buyut mempunyai siasat kalau malam tiba, Ki Buyut tidur di dahan pohon besar. Tubuhnya diletakkan sedangkan tangan dan kakinya menggantung layaknya seperti kalong, alias mampir di dahan. Itu dilakukan setiap malam tiba. Dengan siasat ini, Ki Buyut Proyononggo tidak hanya berhasil mengelabuhi mata-mata Belanda, tetapi juga menghindari serangan binatang buas. Pada suatu hari, perjalanan Ki Buyut Proyononggo sampai di suatu tempat yang masih sepi dan hanya ada beberapa rumah penduduk. Desa itu masih belum mempunyai nama. Ki Buyut Proyononggo beristirahat untuk beberapa saat di tempat itu dan berbaur dengan penduduk dusun itu. Tapi, tidurnya tetap di atas pohon alias mampir, karena dia sangat cocok dengan penduduk dan yakin tidak ada mata-mata yang mengikutinya. Akhirnya Ki Buyut Proyononggo memutuskan untuk menetap di dusun itu. Sebagai penduduk baru, Ki Buyut Proyononggo selalu menolong orang-orang yang membutuhkan.
Ki Buyut juga mengaji kepada penduduk sekitar, juga mengobati orang yang sakit. Hampir setiap hari ada saja orang yang meminta bantuan. Dengan senang hati, Ki Buyut Pranonggo membantu. Karena sering bergaul dengan penduduk sekitar, Buyut Pranonggo semakin dekat dengan penduduk, bahkan seperti keluarga sendiri. Demikian pula warga sekitar sangat terbantu dengan kehadiran Ki Buyut Pranonggo, seperti pemimpin bagi mereka yang selalu mengayomi dan menolong warga sekitar. Untuk menghilangkan kesepian karena hidup seorang diri tanpa saudara, akhirnya Ki Buyut menikahi gadis desa itu dan mempunyai keturunan yang sampai saat ini keturunan Ki Buyut Pranonggo sudah keturunan yang ke-6. Sesudah usianya sudah tua, Ki Buyut melakukan semedi dengan cara semampir di dahan pohon selama 40 hari. Dalam semedi itu tak jarang Ki Buyut Pranonggo mendapat gangguan dari makhluk halus atau sejenisnya. Sampai akhirnya Ki Buyut dapat menyelesaikan semedinya sampai 40 hari. Karena betapa Ki Buyut Pranonggo dengan cara semampir di dahan pohon, maka sejak saat itu desa itu diberi nama Semampir. Sampai akhirnya Ki Buyut Pranonggo meninggal di desa Semampir dan dimakamkan di desa itu juga. Sampai sekarang makamnya dikeramatkan oleh penduduk sekitar Semampir. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang asal-usul desa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.